Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Derby London Utara antara Arsenal menghadapi tuan rumah Tottenham Hotspur menghasilkan 5 gol yang dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 3-2. Di babak pertama Arsenal sempat tertinggal lebih dulu oleh Mickey van de Ven, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Selanjutnya, meriam London bisa mengungguli tuan rumah 3 gol melalui gol bunuh diri Højbjerg di menit 15 setelah ia gagal menghalau tendangan sudut Bukayo Saka. 12 menit berselang, giliran Bukayo Saka yang mampu menyelesaikan serangan balik cepat umpan dari Havertz dan mengubah skor menjadi 2-0. Tak sampai di situ, Arsenal kembali menambah keunggulan melalui sundulan Kai Havertz yang meneruskan sepak pojok dari Declan Rice di menit 38. Arsenal pun unggul 3-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Spurs sempat memiliki harapan saat Curtis Romero melakukan pressing di menit 64 memanfaatkan salah umpan dari David Raya. Dan, Son Heung-min kembali memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 3-2 melalui titik putih setelah Davies dijatuhkan oleh Declan Rice. Sayang, usaha Tottenham terhenti dengan tidak ada lagi gol tercipta. Arsenal pun memenangkan North London Derby ini dengan skor 3-2. Pesaing juara lainnya, Manchester City, sukses mengalahkan tuan rumah Nottingham Forest dengan skor 2-0 untuk tetap berada di jalur juara. City mencetak gol pertamanya di menit 32 melalui sundulan Josko Gvardiol. Gol kedua City tercipta di babak kedua tepatnya di menit 71 setelah Haaland lepas dan melakukan pressing ke kanan gawang Nottingham. Kemenangan ini membuat Man City masih menempel Arsenal di posisi kedua dengan selisih 1 poin dari 34 pertandingan. Di Italia, pesta juara Inter Milan berlanjut dengan mengalahkan tamunya, Torino, dengan skor 2-0 pada Minggu malam. Hakan Calhanoglu menjadi bintang di laga ini dengan memborong 2 gol. Ia membuka gol kemenangan Inter di menit 56 lewat tendangan kerasnya. Dan 4 menit kemudian, Hakan kembali menggetarkan jala gawang tim tamu dengan eksekusi dingin dari titik putih. Inter pun menang 2-0. Partai seru tersaji kala Napoli menjamu Roma di Maradona Stadium Naples. 4 gol tercipta di laga ini menghasilkan skor imbang 2-2 yang semua tercipta di babak kedua untuk kedua tim. Roma membuka gol lebih dahulu melalui titik putih Paulo Dybala setelah Asmun dijatuhkan di menit 59. Tak lama, Matías Oliveira kemudian menyamakan kedudukan dengan tendangan deflected-nya. Tuan rumah berbalik memimpin di menit 84 lewat eksekusi penalti Victor Osimhen. Sayang, 4 menit berselang Tammy Abraham membawa Serigala Ibu Kota menyamakan skor menjadi 2-2 dan mencuri 1 poin dari tangan Il Partenope. Menurut Fichajes, Real Madrid telah menempatkan Bernardo Silva dalam daftar target prioritas mereka jelang musim panas. Raksasa Spanyol memandang gelandang Manchester City seharga 50 juta euro itu sebagai pengganti Luka Modric yang sudah menua. Sesuai laporan, gelandang Portugal itu memiliki klausul pelepasan 50 juta euro dalam kontraknya saat ini, yang memungkinkan raksasa Spanyol untuk mendapatkannya dengan cepat. Real Madrid mengetahui klausul pelepasan itu yang dilaporkan dalam kesepakatannya dan mungkin akan mengaktifkannya jika mereka mendapatkan sinyal positif dari sang gelandang. Barcelona dilaporkan sudah dalam proses lanjutan dalam rencana mereka untuk mengontrak Guido Rodriguez dari Real Betis musim panas ini dengan status bebas transfer. Diario Sport melaporkan bahwa gelandang tersebut dipandang sebagai pilihan yang tepat untuk Blaugrana dan mengklaim pertemuan yang sangat positif telah terjadi antara kedua belah pihak. Guido sendiri kini sudah berusia 30 tahun, dan telah memainkan 20 pertandingan dengan mencetak 2 gol di Liga bersama Betis musim ini. Prioritas utama Barca musim panas ini tampaknya adalah mendatangkan gelandang tengah baru dan Rodriguez adalah pilihan yang tepat karena dia tersedia dengan status bebas transfer.
Oriol Romeu diperkirakan akan hengkang musim panas ini setelah gagal mendapatkan tempat reguler di tim utama di klub. Laju timnas Garuda Muda Indonesia di ajang Piala Asia U23 Qatar harus terhenti di semifinal kala Marcelino dan kawan-kawan dikalahkan Uzbekistan 2-0. Indonesia sebenarnya mampu mengimbangi permainan atraktif dari Uzbek di babak pertama. Bahkan timnas Garuda Muda berhasil mencetak gol di menit 60 melalui Muhammad Ferrari yang sukses memanfaatkan umpan Sananta dalam skema lemparan jauh Pratama Arhan. Sayang, wasit memberi keputusan kontroversial saat gol tersebut dianulir lantaran Ramadan Sananta dianggap sudah berada di posisi offside. Petaka bagi Indonesia terjadi saat masuk menit 68 kala Husain Norcaev mampu menyambut umpan silang dari sisi kiri pertahanan timnas. 1-0 Indonesia tertinggal. Usaha Indonesia untuk menyamakan kedudukan semakin terasa berat saat Rizky Ridho diusir wasit setelah dianggap melakukan pelanggaran keras. Dan benar, kalah jumlah pemain, Indonesia kembali tertunduk saat Pratama Arhan dan Hernando Ari miskoordinasi saat menghalau bola muntah di menit 84. Uzbek pun menang 2-0 dan melaju ke final untuk menantang Jepang yang di semifinal mampu mengalahkan Irak 2-0. Sementara timnas Indonesia akan memperebutkan tempat ketiga menghadapi Irak agar otomatis lolos ke Olimpiade Paris pada Kamis malam mendatang. Sementara jika Indonesia kalah dari Irak, Indonesia masih berpeluang lolos ke Paris dengan wajib mengalahkan Guinea di babak playoff. Di Spanyol, laju raksasa Barcelona berjalan mulus saat mereka sukses mengalahkan tamunya Valencia dengan skor 4-2. Blaugrana sudah membuka skor di menit 22 melalui sundulan Fermin Lopez. Sayang, Ter Stegen melakukan blunder yang berujung gol dari Hugo Duro di menit 27. Bahkan tim tamu Valencia mampu berbalik unggul lewat penalti Pepelu Garcia di menit 38. Barca mendapat keuntungan sejak akhir babak pertama di mana kiper Valencia Mamardashvili di kartu merah wasit. Unggul jumlah pemain, Barcelona akhirnya mampu membalikkan keadaan lewat hat-trick Robert Lewandowski yang ia cetak lewat dua sundulan di menit 49 dan di menit 82. Dan lewat tendangan bebas indah di akhir laga. Hasil ini membuat Barca tetap di peringkat kedua selisih 11 poin dari Madrid di puncak dengan 5 laga tersisa. Berikut adalah skor akhir hasil beberapa pertandingan pilihan semalam. Bournemouth menang telak 3-0 atas Brighton. Cadiz ditahan imbang Mallorca 1-1. Granada menang 3-0 atas Osasuna. Villarreal menang 3-0 atas Rayo Vallecano. Real Betis ditahan imbang Sevilla 1-1 dalam El Gran Derby. Bolonya ditahan imbang Udinese 1-1. Atalanta menang 2-0 atas Empoli. Fiorentina sukses mengalahkan Sassuolo dengan skor telak 5-1. AS Monaco kalah 3-2 atas Olympique Lyon, sehingga PSG dipastikan menjadi juara Ligue 1 musim ini dengan selisih 12 poin. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.